Hai semuanya, kali ini aku mau ngepel rumah aku. Jadi aku mau tunjukkan ke kalian gimana aku ngepel rumah aku sendirian tanpa bantuan siapa-siapa ya. Jadi yang mau lihat bisa dicek sekarang juga. Hai teman, hari ini kita cleaning juga, kita potongin rumput, potongin tumbuhan. Ini bukan kerjaan aku ya, ini kerjaan suamiku. Jadi biar rapi itu, biar lurus. Michael, smile! Michael, smile! I am, but you cannot see because I'm facing the other way. Yes. Aku pakai air panas. Tuh, mendidih. Hai, kali ini konten aku tentang bersih-bersih rumah guys. Ya, hari ini aku mau ngepel rumah aku dari lantai 1, 2, 3. Tapi sepertinya aku nggak ngepel di lantai 1 karena aku nggak kuat. Dan oke, kita mulai aja. Jadi hari ini aku ngepel rumah, terus suami aku potong-potong rumput, terus dia juga potong-potong tumbuhan di rumah. Maksudnya bukan tumbuhan ya, maksudnya bunga-bunga ya. Terus abis gitu ngepel lagi guys, karena emang hari ini jatahnya buat ngepel. Jadi aku tuh ngepelnya seminggu 1 kali. Kenapa ngepelnya seminggu 1 kali? Karena aku tuh gimana ya, aku gak kuat kalau ngepel rumah setiap hari guys. Jadi kamu lihat sendiri, aku di rumah itu ya aku gak ada ART karena ART kalau di sini panggilnya per jam itu sekitar $60 guys. Jadi aku pernah panggil ART dan mereka suruh bersih-bersih rumah aku. Ya itu pun juga sekitar $300 atau 3 jutaan. Itu pun gak semua guys, yang mereka kerjain cuman bersihin toilet sama bersihin dapur. Bagaimana aku membagi waktu buat bersih-bersih rumah dengan suamiku? Ya, aku mau jelasin di sini ya. Kalau aku biasanya bersihin rumah bagian dalam, tapi kalau suamiku bersihin rumah bagian luar. Maksudnya kalau halaman, nyapu-nyapu luar, potong-potong rumput, potong-potong bunga, bersihin kolam belakang, bersihin pokoknya dia itu bagian bersih-bersih halaman guys. Jadi kalau aku tuh tugasnya bagian rumah bagian dalam, kira-kira begitulah. Tapi di Australia itu memang kebanyakan bapak-bapak di sini itu mereka tugasnya memang bagian bersihin halaman depan. Biasanya mereka potong-potong rumput tuh, bersihin kolam, itu juga tugasnya bapak-bapak di sini guys. Jadi di Australia itu mereka suami istri biasanya gotong royong buat bersihin rumah mereka guys. Buat bersihin rumah aku biasanya selang-seling. Misalnya hari ini aku bersihin lantai 1 jam, terus besoknya aku bersihin kaca. Besoknya lagi aku bersihin kamar mandi. Besoknya lagi aku bersihin dapur. Ya kira-kira begitulah guys.
Kalau dibilang capek, ya pasti capek dong. Cuman namanya udah ibu rumah tangga, jadi ya harus dikerjain semuanya. Kalau misalnya aku ngeluh ke siapa coba? Karena kan itu juga udah jadi pilihanku buat pindah ke Australia, dan tahu sendiri Australia memang semuanya dikerjain sendiri. Hitung-hitung sekalian olahraga. Jadi aku sepertinya merasa kalau sehabis ngepel atau nyapu-nyapu itu aku merasa kayak wah, ternyata hari ini kaloriku terpakai buat hal-hal yang positif kayak ngepel, bersihin rumah. Jadi begitu guys. Kalau ruangan yang berkarpet, biasanya aku vakum setiap hari. Jadi anakku tuh suka makan keripik, suka makan makanan yang kayak kerupuk, yang kayak gitu-gitu guys. Jadi dia suka ngotorin lantai yang di karpet tuh, itu harus divakum. Jadi ya begitulah punya toddler. Sebenarnya aku dulu itu nggak bisa ya, misalnya ada barang berantakan, kayak misalnya ada buku yang nggak sesuai di tempatnya gitu, aku pasti uring-uringan. Tapi sejak menikah dan punya anak, kayaknya itu bukan prioritasku lagi. Karena kalau misalnya aku uring-uringan, pasti mereka sebel dong. Jadi biasanya aku ajarin anak aku buat taruh misalnya mainannya ke tempat semula. Tapi namanya anak kecil ya, susah dibilangin kan mereka itu. Jadi ya berantakan lagi. Ya udah sih nggak apa-apa, karena itu nggak selamanya. Itu cuman sampai umur 10 tahun mereka nggak bakalan seperti itu lagi. Aku selalu memaklumi kalau sifat laki-laki itu memang nggak perfect. Maksudnya mereka suka taruh handuk sembarangan, taruh kaos kaki sembarangan, taruh kadang piring sembarangan. Jadi memang itu mungkin kadang aku kasih tahu ke suamiku kalau sebaiknya jangan kayak gitu. Jadi biar aku nggak capek gitu loh. Tapi namanya laki-laki itu pasti diulang lagi. Dan aku pun capek kasih tahu, ya udahlah daripada ribut hal-hal kecil seperti itu. Sepertinya aku nggak perlu ngeributin. Jadi biasanya aku taruh di tempatnya kembali guys. Jadi hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya sih nggak perlu diributin ya. Karena menurut aku kita nggak bisa ngejar suami yang perfect gitu loh. Jadi nggak ada suami satupun yang perfect di dunia ini. Kalau kamu tanya enak mana tinggal di Australia sama di Indonesia, aku pasti jawab aku suka di Australia. Jadi Australia itu walaupun cuacanya kadang nggak menentu, kadang dingin, kadang panas, sangat dingin. Cuman kehidupan di sini itu tentram ya, maksudnya semua bisa kebeli gitu loh. Jadi ya enak aja sih di sini itu. Di sini tuh taraf hidupnya sangat tinggi, jadi barang-barang semuanya mahal. Tapi ada tapinya, gaji di sini juga tinggi guys. Enaknya di situ sih. Jadi dapat gaji di sini tinggi, terus belanjanya di Indonesia itu paling mantap. Kalau di Indonesia barang-barang itu semuanya murah, tapi gajinya di Indonesia juga murah. Jadi menurut aku ya sama aja lah ya. Gaji murah, kehidupan juga maksudnya gaji murah, tapi barang-barang juga murah. Kalau di Australia barang-barang mahal, tapi gaji juga tinggi. Tapi nih sejelek-jeleknya di Australia walaupun mahal, itu kita masih bisa pegang duit gitu loh. Cuman kalau tinggal di Indonesia itu kadang aku ada rasa-rasa anxiety gitu loh. Maksudnya kadang suka takut-takut dirampok, takut-takut dijamret, kayak begitu.
Karena aku tuh punya pengalaman ya, barang-barang aku tuh dijamret guys. Jadi waktu aku jalan itu sekitar ya malam sih, itu barang aku tuh, tas aku tuh ditarik sama jambret. Itu udah lama sih, waktu aku masih belum menikah. Jadi kayak was-wasnya itu sampai sekarang, kayak ada trauma gitu. Terus pohon bonsai aku itu di depan rumah itu dimaling sama maling, padahal ada satpam tuh yang jaga. Jadi kayak hal-hal seperti itu bikin aku tuh kayak kayak anxiety gitu loh, ada perasaan seperti itu kalau aku tinggal di Indonesia. Jadi takut-takut dijamret, takut-takut dimaling, takut-takut dirampok, ya seperti itu. Kalau di Australia itu lumayan aman, cuman memang ada beberapa kasus akhir-akhir ini tentang rasisme, penusukan, kayak gitu-gitu ya. Namanya di dunia ini ada orang baik dan orang jahat gitu loh. Di sini orangnya itu individual guys, jadi aku cuman kenal tetanggaku tuh sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan aku gak gitu kenal. Dulu aku kenal sama mereka, terus beberapa itu ada yang pindah, dan mereka itu multicultural ya. Jadi orang di Australia itu multicultural. Mereka itu ada yang dari Lebanon, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan. Jadi tetanggaku tuh mereka dari beberapa negara guys. Oke guys, jadi aku lanjutin ngepel ya. Capek loh guys, ini aku ngepel ada 1 jam. Semoga kalian gak bosen ya sama konten-konten aku. Dan jangan lupa subscribe biar kalian tahu kehidupan di Australia. Dan sekarang ini aku lagi bersihin kamar mandi aku guys. Ini salah satu tempat favorit aku buat nongkrong. Karena apa, di kamar mandi ini hangat gitu loh. Jadi lantainya itu bisa di onin buat hangat. Dan ini kamar mandi kedua. Ini kamar mandi aku pakai buat anakku sih. Lantai dasar. So jadi ini lantai dasar. Aku jarang ngepel sih di sini karena gede banget, aku nggak kuat. Oke guys, aku ngepel ini besok aja karena udah capek, udah 1 jam juga. Thank you for watching guys.